Di bawah tanah, jauh dari cahaya matahari terbentang, lorong sempit nan panjang. Namun apa jadinya? Lubang tambang yang menjadi jantung kota Sawalunto justru menjadi sumber resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Kami, tim PKMRE Universitas Negeri Padang, yang diketuai oleh Saudara Rahmat Algozi dengan anggota saya sendiri Kintan Bisma Andromeda, bersama rekan saya Nur Aziza Khairok dan Teva Adela Saputri dengan dosen pendamping, Bapak Faris Aditya STMT. Pada tahun 2022, data Kementerian SDM mencatat 124 kecelakaan kerja tambang bawah tanah yang mengakibatkan 67 orang diantaranya meninggal dunia. Metode penambangan bawah tanah ialah sistem penambangan dengan risiko dan bahaya yang tinggi. Faktor pertama, memungkinkan terakumulasinya gas berbahaya akibat minimnya suplai udara segar ke dalam lubang tambang. Faktor kedua, memungkinkan keruntuhan atap batuan akibat ketidakstabilan kondisi geologi karena bukaan lubang tambang. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini di PT Freeport Indonesia. Terjadinya luncuran material basah di area tambang bawah tanah pada 9 September 2025 yang menewaskan 7 pekerja. Salah satunya juga terjadi di Sawalunto pada PT Nusa Alam Lestari Desember 2022 yang menewaskan 10 pekerja akibat reruntuhan dan ledakan tambang. Peristiwa ini menunjukkan besarnya risiko tambang bawah tanah yang juga pernah terjadi dalam sejarah pertambangan batu bara Sawalunto dan kini dikenang melalui Museum Basuro. Lubang tambang Basuro sendiri adalah bekas tambang batu bara bawah tanah yang beroperasi pada tahun 1898 dan kini telah dibuka menjadi Museum Wisata Sejarah pada tahun 2007 dan ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada 6 Juli 2019. Semenjak menjadi objek wisata, tidak adanya aktivitas tambang aktif sehingga aspek teknis mulai terabaikan. Kajian penelitian terakhir yang dikutip dari Anggaran Nemprata pada tahun 2023 terkait perencanaan pembukaan level 2 yang hanya berfokus pada kajian kuantitas udara saja, tanpa membahas terkait kualitas udara maupun aspek geoteknik. Adapun kajian yang telah dilakukan pada lubang bukaan Basuro sendiri, rata-rata hanya berfokus sebagai objek wisata sejarah. Karena berfokus sebagai situs bersejarah, membuat riset teknis jarang dilakukan. Sehingga aspek keselamatan patut dipertanyakan. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara kami bersama salah satu pihak museum, bahwa hingga kini belum tersedianya data penelitian yang memetakan tingkat kestabilan batuan dan performa ventilasi, baik di jalur umum maupun jalur yang direncanakan untuk dikembangkan di terowongan Basuro. Dengan demikian, kondisi di lubang tambang Basuro menunjukkan adanya potensi risiko geoteknik dan ventilasi yang belum termitigasi dengan baik. Untuk itu, kami mengusung judul Analisis Stabilitas Batuan dan Ventilasi serta Strategi Mitigasi Bencana untuk Pengembangan Wisata Tambang Aman di Terowongan Basuro Sawalunto sesuai dengan tema PKM nomor 8. Tujuan dari riset kami antara lain memberikan rekomendasi desain sistem penyanggaan berdasarkan kajian geoteknik. Dua, menyusun rekomendasi desain sistem ventilasi yang mencakup kebutuhan kuantitas dan kualitas udara. Tiga, merumuskan langkah mitigasi risiko berdasarkan kajian geoteknik dan ventilasi. Metode penelitian kami dimulai dari studi literatur dan melakukan observasi langsung ke lapangan pada 10 Juli 2025. Dilanjutkan dengan pengambilan data primer pertama untuk data geoteknik pada 5 Agustus 2025. Data geoteknik akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode klasifikasi massa batuan, RMR, dan key system. Parameternya antara lain yang pertama, nilai kuat tekan batuan yang nantinya diperoleh dari uji laboratorium. Parameter selanjutnya yakni nilai RKD, spasi kekar, kondisi kekar, serta kondisi air tanah, yang mana nilai ini diperoleh dari analisis phase mapping. Phase mapping sendiri adalah salah satu metode geoteknik dalam pemetaan kondisi muka batuan di terowongan. Pengambilan data primer kedua, untuk data ventilasi pada 12 Agustus 2025, data ventilasi diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan. Peralatan data yang didapatkan antara lain dari alat anemometer, nantinya didapatkan nilai kecepatan udara. Dari alat gas detektor didapatkan nilai kualitas udara berupa kadar oksigen, karbon monoksida, gas metan, dan hidrogen sulfida. Dari alat heat rate monitor didapatkan nilai temperatur dan kelembapan udara pada lubang bukaan. Untuk data sekunder yang kami gunakan berupa peta dua dimensi, peta geologi, dan peta kegempaan. Selanjutnya, kami akan melakukan uji laboratorium guna menunjang analisis kajian geoteknik dan ventilasi untuk merekomendasikan jalur mitigasi yang aman.
Untuk menjawab tujuan satu, kami melakukan analisis geoteknik, di mana kami melakukan pada dua lokasi phase mapping. Untuk parameter RMR pertama, kami mencari kuat tekan batuan dari uji laboratorium, berupa uji point load index, sehingga didapatkan rata-rata hasil PLI di angka 0,32 megapascal, dan dikonversikan ke nilai UCS didapatkan di angka 8,4 megapascal. Kami juga melakukan uji sifat fisik untuk mendapatkan nilai densitas batuan guna permodalan numerik terowongan dengan menggunakan software phase 2 untuk mencari nilai faktor keamanan. Untuk parameter kedua, 3, 4, dan 5, pada phase mapping pertama, nilai RKD di angka 98,69%, jarak kekar di angka 0,47 meter, kondisi kekar agak kasar dengan pemisahan kurang dari 1 mm, dengan dinding bukaan sangat lapuk di mana kondisi air tanah kering. Sedangkan pada phase mapping kedua, nilai RKD di angka 99,35%, jarak kekar 0,7 meter, kondisi kekar dengan persistensi 2,34 meter, apertur 0,3 cm, kekasarannya slightly rock dan pelapuknya slightly weathered, di mana kondisi air tanah kering. Sehingga didapatkan nilai pembobotan total pada phase mapping pertama adalah 56, tergolong kategori kelas 3 dengan deskripsi batuan sedang. Dan nilai pembobotan total pada phase mapping kedua adalah 66, tergolong kategori kelas 2 dengan deskripsi batuan baik. Dari nilai RMR yang ada, kami melakukan pendekatan ke nilai key system, diperoleh dengan phase mapping pertama di angka 3,79 dan phase mapping kedua di angka 11,52, guna merumuskan rekomendasi penyangga. Didapatkan rekomendasi penyangganya unsupported atau spot bolting. Untuk menjawab tujuan 2, dilakukan analisis ventilasi, di mana kami melakukan pada 8 titik pengujian ventilasi. Dari alat gas detektor, didapatkan nilai kualitas udara berupa kadar oksigen rata-rata di angka 21,3%. Dari alat anemometer, didapatkan rata-rata nilai kecepatan udara di angka 0,485 meter per second, rata-rata debit udara di angka 1,508 meter kubik per second, kapasitas pengunjung maksimal di angka 20 orang per tripnya, termasuk pemandu wisata. Dari alat head stress monitor didapatkan rata-rata nilai temperatur di angka 23,76 derajat Celcius dan rata-rata kelembapan udara di angka 86,25%. Yang mana hasil pengukuran kami memenuhi standar Kemdikjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Dengan perbaruan dari penelitian sebelumnya, pada penelitian kami ada penambahan pembahasan terkait aspek kualitas udara. Kami juga melakukan analisis menggunakan software Vensim sebagai permodalan ventilasi untuk membandingkan dengan data yang kami peroleh langsung di lapangan. Untuk menjawab tujuan 3, kami menggunakan software PES2 guna memperoleh nilai faktor keamanan. Dengan demikian kami dapat merumuskan jalur mitigasi yang aman. Berikut ini adalah desain jalur strategi mitigasi bencana yang kami rekomendasikan dari hasil analisis. Nilai faktor keamanan aman menurut Ketmen 1827K tahun 2018. Kesimpulan dari riset kami, 1. Berdasarkan analisis geoteknik dengan metode RMR dan masa batuan tergolong kelas 2 dan kelas 3 dengan rekomendasi berdasarkan key system yaitu unsupported ataupun spot bolting. 2. Hasil analisis ventilasi menunjukkan rata-rata oksigen di angka 23,33%, rata-rata debit udara di angka 1,508 meter kubik per second, rata-rata kelembapan di angka 86,25%, dan rata-rata suhu di angka 23,76 derajat Celcius, tanpa terdeteksinya gas berbahaya. Kondisi ini sesuai dengan Kemdikjen Minerba nomor 185 tahun 2019 dengan aliran udara merata berdasarkan permodalan Vensim. Ketiga, upaya mitigasi di risiko dilakukan penetapan jalur evakuasi yang melewati zona dengan nilai FK tertinggi melalui peta FK statis dan dinamis agar menjadi rute yang paling aman. Hal ini dipaparkan pada poster mitigasi sebagai langkah evakuasi bagi pengunjung nantinya. Kualitas udara di terowongan Basuro sudah sesuai standar Kemdikjen Minerba, namun perlu tambahan kipas pada level 2 jika wisata ingin dikembangkan. Adapun progres luaran wajib kami, laporan kemajuan 100%, laporan akhir 90%, artikel ilmiah 100%. Hasil riset kami berpotensi untuk dipublish pada jurnal Geomap. Untuk progres luaran tambahan berupa papan evakuasi rute, keterangan elevasi, dan poster mitigasi bahaya. Rencana kegiatan kami selanjutnya antara lain pertama menyelesaikan laporan akhir, finalisasi artikel ilmiah, dan pemasangan papan evakuasi rute, keterangan elevasi, serta poster mitigasi bahaya. Untuk progres keuangan, dana yang telah terpakai sebanyak 87,3% dengan nominal Rp6.113.467. Untuk media sosial kami ada Instagram, TikTok, Thread, dan YouTube dengan username savemind.matsuro. Berikut ini adalah 3 konten program wajib yang kami iklankan pada tanggal 18 Juli, 29 Agustus, dan 10 Oktober 2025. Berikut ini adalah dokumentasi selama riset kami berlangsung. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek dan Universitas Negeri Padang telah menyediakan wadah bagi kami untuk berkarya. Chef Main Basuro mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.